bersama teman sekelas serta tolong menolong. Saya Mutia Sarani, harapan untuk kelas 1195, semoga kedepannya kelas bisa menjadi kompak dan diharapkan kita semua bisa menjalankan keyakinan kelas setelah dibuat. Saya Arawinda, saya ingin bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saya Aisyah Nur Akhiriani, saya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Saya Hoifah Sadia, saya ingin kelas disiplin tepat waktu. Saya Sija Putri Pratama, saya ingin jika pembagian kelompok jangan pilih sendiri karena kalau pilih sendiri ada yang tidak dapat kelompok. Saya sampai Saputri, saya ingin tidak ribut di kelas saat tidak ada guru. Saya Siti Alfani, saya ingin menjaga kebersihan kelas. Nama saya Naima, saya ingin kelas 1105 tidak membuang sampah ke jendela lagi. Saya Rita Sumardiana Putri, saya ingin kelas 1195 lebih aktif dalam bekerja sama di aktivitas dan peduli akan bersama teman-teman. Saya Karen Cinta Kasa, saya ingin hidup rukun dengan teman sekelas. Saya Desinta Taufida, saya ingin saling mengingatkan, mendukung dan saling membantu serta manfaat. Saya Nabila Aulia, saya ingin anak bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Saya tidak Andreni, saya ingin tidak membuang sampah di lain. Saya Fitriana Asta Indah, saya ingin seluruh warga kelas pikir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya Nada Dicia, saya kelas 1105 ingin semua mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Saya Siva Aurel Diamon, saya ingin kelas kompak dan penuh rasa keluarga. Saya Riana Putri, saya ingin kelas ini tidak ada yang saling membeda-bedakan satu sama lainnya. Saya Lydia Linda, saya ingin belajar dengan entusias dan penuh percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada minggu kemarin sudah kamu buat secara bersama ya, semua itu adalah ide kamu ya, yang berupa nilai-nilai kebaikan ya, yang kamu akan terapkan di kelas kita ini. Ibu berharap kamu sudah membuat keyakinan yang akan kamu laksanakan itu dengan harapan kamu itu mempunyai kelas impian. Kamu memimpikan kelas yang macam apapun yang kamu lakukan di situ ada bukti tanggung jawab kamu. Ibu mengharapkan adanya kemandirian kamu, adanya kreativitas kamu semuanya. Nah, semuanya itu telah kamu tuangkan dalam butir-butir keyakinan yang telah kamu sepakati. Kamu yang berbuat, jadi kamulah yang harus bertanggung jawab. Bagaimana tadi Ibu mendengar adanya kekompakan dan seterusnya, itu sangat bagus ya. Kebersihan ada tidak kebersihan tadi? Ya. Baik, sekarang kita tetapkan ya apa yang telah kamu gagas dan kamu tuangkan. Nanti apa yang telah kamu buat ini ditandatangani, nah baru kita cetak ya. Tolong dikreatifkan lagi, misalnya kalian mau bentuk apa gitu kan, boleh dengan menggunakan kanvas, bukuin gitu. Nanti tinggal kita bawa ke tanda tangan oleh pengurus kelas dulu dengan ibu selaku wali. Dan konsekuensinya apa? Berusaha semuanya melaksanakan apa yang sudah kita yakini secara bersama untuk kelas kita ini. Kalau ada pelanggarannya bagaimana Bu? Pertama Ibu akan menanyakan langsung kepadanya, kita sama-sama membangun kembali gitu kan, bagaimana agar apa yang sudah kita langgar itu berubah menjadi kebaikan sehingga dirimu itu menjadi baik. Paham ya? Yang bercita-cita lah ingin lebih baik lagi. Itu sudah bagus. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Silakan ditetapkan hari ini ketua kelas, silakan memimpin. Dapat menggunakan HP membacanya, itu tidak melarang kamu menggunakan HP ya. Oke, karena nanti itu sedapat mungkin diingat. Bahkan mungkin nanti sudah menjadi hafal semuanya. Jadi kalau kamu udah ini tanggung jawab ini amanah kita nih, kita harus ya. Baik, semoga kelas kita lebih bagus lagi, lebih
berikutan usai hari. 5. Menjaga kekompakan pergerakan dan musyawarah untuk tangkapan keputusan. 6. Dapat menggunakan HP, laptop, kalkulator pada pembelajaran atas keputusan bersama guru dan murid. Baik ya, siap ya, silakan. Siap menerapkan pilihan. Teman-teman, saya Zara Melifat Maja, Ketua kelas 11 IPA 5. Kemarin baru saja kita mengesahkan keyakinan kelas 11 IPA 5. Kalian penasaran gak sih gimana tanggapan anak-anak kelas tentang pengesahan ini? Yuk kita cek sama-sama. Halo semuanya, saya Melinda Sugiarti dari salah satu siswa di kelas 11 IPA 5. Setelah keyakinan kelas ini dibuat dan telah disepakati oleh seluruh warga kelas 11 IPA 5, saya berharap semua siswa di kelas 11 IPA 5 ini lebih bertanggung jawab dan disiplin. Dan saya berharap juga agar kelas 11 IPA 5 ini lebih menjadi kelas yang lebih baik dan lebih tertib daripada sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Linda, saya dari kelas 11 IPA 5. Dengan adanya keyakinan kelas ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, yaitu disiplin diri yang muncul dari diri sendiri, bukan dari paksaan dalam bentuk aturan. Sekian, terima kasih. Hai, saya Mutia Sarani dari kelas 11 IPA 5. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas bisa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Karena kita semua warga kelas harus menaati setiap poin-poin dari keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi diharapkan dari adanya keyakinan kelas ini, kita semua bisa menaatinya bersama-sama dan lebih bertanggung jawab dengan kelasnya. Terima kasih. Teman-teman, menurut saya sendiri, setelah dibuatnya keyakinan kelas ini, kita semua warga kelas memiliki tanggung jawab atas kelasnya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sungai Raya, Ibu Aisyah PD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Sungai Raya.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya, nikmat-Nya, serta nikmat yang paling berharga untuk saat ini adalah kesehatan kalian, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita yang nanti akan dilakukan oleh para CGP Angkatan 7 SMA 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Mari kita berdiri, mohon kepada Ibu Joan untuk menyanyikan memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Joan, silakan. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Kepada Ibu yang terhormat, kami silakan. Dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diseminasi membangun budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas, refleksi dan restitusi pada SMA Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Dengan resmi saya buka. Terima kasih dan terima kasih juga saya atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kegiatan sekolah tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mohon partisipasinya juga Bapak Ibu, karena nanti kita akan membagi 3 kelas untuk pelaksanaan diseminasi dari teman-teman kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah dibukanya kegiatan diseminasi budaya positif pada sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniasi, guru SMA Negeri 1 Sungai Raya, ingin merefleksi kegiatan diseminasi yang dilakukan di sekolah kami. Nah, dari kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nursia karena sudah membagikan ilmunya kepada kami. Saya sangat senang sekali bahwa melalui kegiatan ini saya menjadi mengerti dan memahami bagaimana langkah untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, sehingga kami sebagai pendidik bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menggembirakan bagi peserta didik selama proses pembelajaran. Dari kegiatan ini juga saya sangat senang bahwa Bu Nursia tidak hanya terfokus kepada materi dan teori saja, melainkan Bu Nursia juga langsung menunjukkan contoh dari penerapan yang beliau lakukan selama ini, sehingga saya memiliki gambaran langsung dari contoh penerapan membangun budaya positif tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Apa kabarnya? Baik. Mana senyumnya? Mantap ya siang. Kita sedikit ini ya dulu ya. Ada gerakan sedikit. Toleh kanan, toleh kiri aja.
Atau bahasa kita Pontianak sini adalah kuburaya ya. Tengok kanan, tengok kiri. Baik. Halo kawan, halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, pejamkan mata ting-ting, kedipkan mata ting-ting. Bisa ya? Coba 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, mainkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Baik, Ibu sekalian yang saya pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa tugas yang saya emban ya Bapak Ibu. Kita nanti insya Allah akan melaksanakannya. Lanjut Pak Erwin. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa destinasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu agar memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran kita untuk menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, makanya di sini saya menggunakan kata membangun budaya positif di sekolah kita ini melalui kegiatan keyakinan kelas, refleksi dan restitusi. Kenapa saya memilih kata membangun? Kita membangun karena kita sudah punya modal ya kan. Kita sudah pernah laksanakan, mungkin ada yang kita terlena sehingga kita atau kelebihan atau kekurangan. Jadi ibaratkan kita mau membangun sesuatu, kita sudah punya fondasinya, bahannya sudah ada, tinggal kita modifikasi atau kita perbarui sehingga lebih baik lagi. Nah, untuk itu apa belakang daripada ini? Latar belakangnya adalah kita sama-sama tahu ya bahwa kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan murid mudah mengakses budaya-budaya asing yang menjadikan kekhawatiran kita sebagai guru. Jika murid ya meniru tanpa memilih yang sesuai dengan karakter bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menanamkan dan membudayakan karakter-karakter baik yang sudah membudaya pada bangsa, yaitu budaya positif, dan menerapkannya pada program pembelajaran maupun pembiasaan kita di lingkungan sekolah. Pembiasaan itu kayak kita upacara dan seterusnya, ya. Kemudian untuk menanamkan budaya positif tersebut diperlukan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah. Makanya kami langsung menghadap kepala sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat dan juga lingkungan masyarakat kita ya. Semua yang ada atau semua yang menjadi warga sekolah termasuklah staf PU dan seterusnya. Dalam rangka apa gitu ya, sehingga terbangunlah dan terwujudlah budaya positif di sekolah kita ya, yang membudaya di sekolah kita. Baik, berikutnya ini adalah standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional kita adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, yang kita ini semuanya adalah pemimpin pembelajaran, kita guru adalah pemimpin pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia daripada penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetisi lulusan yang diharapkan SKL. Nah, standar pendidikan nasional dan makna disiplin. Disiplin itu dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah atau yang positif ya, lingkungan sekolah yang positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu yang mau kita bentuk. Motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri, bukan dari kita, dari luar. Baik, berikutnya
Nah, rencana aksi nyata kita pada kali ini adalah kita akan membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Keyakinan kelas yang berpihak pada murid, karena kita tahu selama ini itu adalah aturan-aturan gitu kan. Nah, kali ini kita murid terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Kemudian membiasakan refleksi dan restitusi pada pembelajaran dan pembiasaan. Kemudian melaksanakan diseminasi budaya positif ke lingkungan sekolah pada kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana mulai hari ini. Dan untuk itulah kami berterima kasih Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, tujuan daripada kegiatan ini adalah membangun kembali karakter murid sesuai dengan profil Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dipersal tadi yang dimaksud adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu karakter bangsa kita. Yang kedua adalah melibatkan murid dalam merumuskan dan menetapkan keyakinan kelas, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian berikutnya adalah membudayakan refleksi sehingga kedepannya lebih baik. Karena kalau kita sering melaksanakan refleksi itu, kita akan ternyata ini tidak cocok, ini cocok, ini memanglah kemampuan saya begini, saya harus menuangkannya dengan begini dan seterusnya. Kemudian menerapkan segitiga restitusi. Nah, kita restitusi nanti akan kami jelaskan, sehingga murid dapat tumbuh kesadaran dari dirinya dan bertanggung jawab. Kita menginginkan murid yang bertanggung jawab. Orang boleh salah, tapi dia harus bertanggung jawab. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah guru mampu membangun budaya positif dengan menerapkan keyakinan kelas, refleksi, dan restitusi pada pembiasaan dan pelajaran. Ini yang kita harapkan dari diseminasi ini pada kita. Kemudian adalah guru dapat mewujudkan murid yang selamat dan bahagia dengan meyakini nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu tujuan pendidikan untuk kurikulum Merdeka itu adalah keselamatan dan kebahagiaan murid anak kita. Nah, kalau mereka bahagia, mereka selamat, tentunya juga kita akan bahagia dan selamat. Nah, tolak ukurnya keberhasilan kita adalah kita nanti akan dinilai berhasil, Bapak Ibu, jika murid mampu membuat keyakinan kelas. Kemudian murid secara sadar melaksanakan keyakinan kelas. Murid dapat merefleksi diri, kemudian murid bertanggung jawab atas tindakannya, dan seluruh guru mampu memahami konsep-konsep budaya positif dan menerapkannya. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, hanya saja kita kurang mengetahui, ini maksudnya, ini namanya, gitu. Udah, apalagi guru-guru yang di sini adalah para guru yang senior, gitu ya, tentunya sudah banyak. Nah, Bapak Ibu, ini kegiatan yang sudah saya lakukan. Jadi sebagai CGP kami juga melakukannya dulu, karena nanti baru kita mengimbaskan kepada semua. Ini adalah keyakinan kelas pada kelas 12 IPS 5. Bu Armet ya, dari kelas. Ya, siap. Nah, ini adalah contoh penetapannya. Jadi prosesnya itu anak-anak masing-masing punya ide gitu kan, apa yang menjadi keinginan mereka terhadap kelas impian mereka. Nah, tadi itu macam-macam. Ada yang punya ide begini. Kelas ini termasuk alot, ya. Karena masing-masing itu punya keinginan dan merasa idenya itu amat baik jika diyakini gitu ya dan diterapkan gitu kepada mereka. Nah, ini agak memudahkan kita Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu marah-marah masuk kelas dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini adalah pernyataan dari Nerepti ya.
apa-apa, meskipun tidak kedengaran jelas, tapi yang di depan mendengarkannya ya. Nah, ini adalah salah satu juga contoh refleksi. Jadi Bapak Ibu juga kita setelah ini kita juga mengadakan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, ini adalah contoh daripada hasilnya kita tempelkan di kelas. Nanti ini kita buat lagi sebagai gurunya, sebagai wali kelas. Nanti kita bersama-sama kita kita ketik gitu kan, kita tanda tangani. Nah, boleh kesepakatan nanti apa misalnya di mengetahui kepala sekolah dan seterusnya itu nanti kita rumuskan. Jadi masing-masing kelas sudah punya ini. Jadi kalau ada salah tinggal kita tanya keyakinan kelas mana yang kamu langgar gitu kan. Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas di 1195. Ini dua ini nih yang termasuk alot gitu ya. Nah, ternyata kelas ini saya jadi menemukan ternyata ini loh masalah di kelas ini gitu kan. Nah, Bapak mungkin bisa yang di sana ini aja yang di bisa ya. Ya. Jadi anak-anak udah bisa Pak yang mencetaknya itu ya. Jadi dia mungkin akan membuatnya dengan kapal, puin gitu. Jadi mereka yang membuat. Kita guru tinggal mengarahkannya dan membimbingnya. Kemudian kita lah nanti termasuk yang menilai ataupun jika mereka terjadi pelanggarannya. Ya baik, Pak Erwin, terima kasih. Yang ini adalah restitusi. Nah, kenapa restitusi ini yang sudah saya laksanakan benar banyak. Kita juga sudah banyak. Tapi mungkin kalau yang ini kan saya sudah share di YouTube ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah saya lakukan itu saya share Bapak Ibu yang sudah ada di YouTube. Coba kita lihat yang ini, yang anak dua ini, Sipa dan Kanaya. Bisa ya. Pakai ya. Dia membacakan keyakinan kelasnya. Nah, atau nanti saya share lagi. Jadi begini, kenapa dua anak ini yang saya begitu cepat merestitusi. Pertama saya mukanya pucat gitu, kemudian dia ada gejala terlambat. Nah, karena kita ada mendengar informasi-informasi di luar sana gitu kan.
Maka anak kedua ini yang saya nilai prestasinya cukup bagus gitu, cepat saya panggil. Ternyata mereka sudah 1 kali terlambat untuk Kanaya dan saya tidak menemukan kendala ataupun masalah ini. Memang suatu hal yang biasa gitu kan. Kemudian pada Siva saya agak menemukan dengan alasan dia tuh masih makan kucing lah gitu kan, masak lah banyak-banyak. Kemudian saya nanyakan dia bagaimana solusinya agar kamu itu tidak terlambat. Rasa rugi enggak kalau terlambat? Saya tanya dia kan. Rugi Bu, kenapa? Dia jawab. Lalu bagaimana cara kamu mengatasinya gitu kan? Anak itu menjawab. Nah kemudian lalu bagaimana ke depannya? Lalu saya tanyakan lagi, apa cita-citanya? Ternyata dia ingin menjadi kalau Kanaya ingin menjadi desainer, kalau Siva ingin menjadi dokter hewan. Oh pantaslah dia suka dengan kucing gitu kan. Sebelum berangkat sekolah dia masih makan kucing dan seterusnya gitu. Nah kemudian dia menyimpulkan bagaimana kalau kita mau jadi dokter, mau jadi desainer harus apa yang kita kerjakan dan seterusnya. Nah dia dapat menemukan sendiri, oh ternyata kita harus disiplin. Nah beberapa hari ini saya lihat sudah ada kemajuannya, jadi tidak terlambat. Dia harus hati-hati jadi dia membuat jadwal, kemudian membunyikan alarm. Dan nah ini juga adalah dalam rangka saya merestitusi cukup alot ini ya, bahkan saya perlu menstabilkan diri. Nah ini adalah contoh bagaimana saya juga mereka menstabilkan ini dengan cara menghitung dulu gitu kan. Baru saya adakan baru saya memvalidasinya. Nah itu nanti akan kita ini ya. Ya, cukup apa itu. Jadi di sini kita akan melihat kesiapan dia. Nah, setelah dia siap, baru kita mulai. Tentunya kita manggilnya satu-satu. Baik, kita lanjut lagi Pak Erwin. Nah, ini adalah juga refleksi. Contoh refleksi ini juga pernah saya sudah tayangkan ya kepada Bapak Ibu. Mungkin sedikit Pak Erwin, tapi jangan lama banyak-banyak dulu. Ya, ini sudah masuk di. Pada waktu masuk sekolah, saya itu langsung periksa ruang, fasilitas kita, alhamdulillah udah semuanya terpenuhi gitu kan. Kemudian anak saya suruh mengingat, dia melihat di raportnya, dia refleksi, mengapa sampai nilainya demikian gitu. Nah ini salah satunya. Seperti mau nangis, mereka nyesal gitu. Kedepannya dia harus bagaimana? Ada yang bilang saya sering terlambat, ada yang sering menunggak tugas. Lalu kedepannya bagaimana gitu kan? Baik Pak Erwin, cukup rasa saya, nanti kita share lagi ke ini ya. Baik, ini adalah ya gambar di depan Bapak Ibu Ki Hajar dan ini Bapak Menteri Pendidikan kita ya. Nah, dalam pemikiran beliau ataupun filosofi inilah kita bermula dari sinilah kita melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, ini kita lihat tujuannya itu pendidikan adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk inilah kita melaksanakan kenapa kita perlu restitusi, kenapa kita perlu refleksi, kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas ya, dan seterusnya. Baik, berikutnya Pak Erwin. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu, kita nyanyi lagi. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata tinting sekali lagi. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekarang coba mana tangannya? Tangannya Bapak Ibu mana? Satu aja, saya minta satu. Bapak Bapak dan Ibu coba pegang sesuatu. Nah, Bapak genggam sesuatu, Bapak Ibu. Bapak Ibu genggam kuat gitu kan? Nanti saya merayu Bapak Ibu. Misalnya saya rayu siapa? Bu Titik. Nah, Bu Titik. Bu Titik buka, Bu Titik. Bu Titik membuka ya. Kemudian saya coba ke Bu Desi ya. Bu Desi coba buka Bu Desi.
Desi mau membuka. Bu Nining, buka. Bu Yani mau nggak buka, Bu Yani? Mau. Bu Tata, buka. Pak Sibas, buka juga. Ibu? Enggak. Ya. Kenapa Ibu tidak mau membukanya? Buka loh, Bu. Enggak lah saya ambil, Bu. Buka saya lihat ya sedikit. Mau, Bu? Enggak. Ya. Baik ya. Ibu tidak mau buka, saya tak minta loh, saya cuma lihat ya sedikit, ya Bu Sri, Bu Siti Sendari. Pak Faisal mau buka? Buka. Pak Faisal belum genggam udah buka ya. Nah baik, kita lihat Pak Erwin ya. Bapak Ibu, kita lihat berikutnya Pak Erwin. Nah ini hasilnya ya Bapak Ibu. Kita mencobakan pada anak didik kita juga begini ya. Nah kemungkinan jawaban Bapak Ibu boleh buka gitu kan. Karena kenapa? Bapak Ibu punya keinginan buka. Lalu kenapa Bu Siti tadi tidak mau buka? Dia masih berkeras tutup. Karena dia tidak mau buka gitu kan. Dia punya keinginan untuk tidak membukanya kepada siapapun. Dia harus kekeh dengan apa yang diyakini. Karena ini barang berharga baginya gitu kan. Nah inilah begitulah kita anak-anak. Anak-anak, biar kita paksa bagaimanapun, maupun kita pujuk, bahkan kita sering mungkin menyebut-nyebut nilai gitu kan. Kalau dia tidak punya keinginan untuk merubah dirinya, tidak akan. Nah makanya caranya itu adalah dengan kita melibatkan dia bagaimana menciptakan disiplin dan tanggung jawab. Nah inilah antara lain hasilnya. Kita boleh aja membuka kalau memang kita mau buka, gitu. Kalau kita enggak, itu haknya kita. Nah, jadi buka enggaknya terserah kita, tapi jawaban kita itu adalah sama. Kalau memang kita mau ya kita buka, kalau enggak ya enggak. Gitu. Jadi ini salah satu teori ya yang dikemukakan. Mengapa? Jadi yang bisa mengontrol sebenarnya itu bukan kita guru, tapi anak itu sendirilah yang mengontrol dirinya. Baik, berikutnya adalah, nah selama ini kan kita meyakini atau katakanlah ini terjadi miskonsepsi antara lain adalah ilusi guru mengontrol murid. Ternyata tidak, guru tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, tidak. Penguatan itu misalnya kita memuji gitu kan, kita memarahi dan seterusnya. Bisa ya penguatan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, tidak ya. Orang kalau kita kritik pun dia punya pertahanan juga gitu kan, punya alasan juga mengapa dia begitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih kita untuk memaksa anak, tidak. Saya punya anak 4. Ketika saya beli kotak sepatu, 2 anak saya mengerjakan, 2-nya lagi tidak. Bahkan yang satunya dia malas-malasan dekat saya dirangkul-rangkul dan seterusnya. Nah sebagai orang tua saya tidak boleh paksa dia kerjakan gitu kan, tidak. Karena dia tidak mau. Bukan itu kesenangan dia gitu kan. Nah yang mengerjakan, anak saya yang 2 yang mengerjakan juga dia mengerjakannya dengan ikhlas. Dia tidak marah, adiknya tidak mau, abangnya juga tidak mau gitu, dia kerjakan gitu. Nah itu kira-kira bayangan kita tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Baik, lanjut Pak. Nah ini kelihatan tidak nih ya? Mohon maaf kalau enggak ini ya. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu ya, kita tadi menutup, membuka gitu kan. Kemudian yang kita yakini kita dapat mengontrol dan seterusnya, ternyata berdasarkan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Nah kita ini punya kebutuhan dasar guru, murid juga iya gitu kan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dasar kita. Nah kebutuhan dasar kita ini ada 5 ya. Kasih sayang ya, rasa. Nah inilah siswa kita yang kita banyak
memiliki siswa yang keluarganya gitu ya. Nah, dia mengalihkannya kepada kita sebagai gurunya. Kalau kita dapat memenuhi perasaan itu, maka selamatlah gitu kan. Atau ada hal-hal yang kita dapat berikan kepadanya. Kesenangan, kemudian ada penguasaan, kebebasan ya. Kalau yang paling dasar yang berkaitan dengan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mungkin ada biasa kita ada kehilangan barang dan seterusnya, itu semata-mata karena mereka ingin ya, kira-kira sama juga dengan kita ya Bapak Ibu. Makanya agar tidak terjadi masalah, nah inilah nanti yang menjadi dasar diferensiasi kurikulum merdeka. Jadi anak itu berdasarkan kebutuhannya, bakatnya, minatnya, dan nanti kita lanjutkan ini. Terus Pak Roy. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, kita memang tidak bisa memaksakan kontrol kita kepada anaknya. Tapi kita dapat melakukan kontrol yang terbaik kepada anak, sehingga dialah yang merasa, dia yang menemukan solusinya dan seterusnya. Nah, kontrol yang diharapkan itu adalah ya, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut Pak Erwin, kita mulai penghukum. Saya minta tolong baca Bu Desi ya. Ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi, sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi Bapak Ibu ya, kami waktu itu terkejut. Kita ini sering kayak gini, itu saya biasa gitu kan, marah-marah gitu dengan anak itu. Apalagi yang terlambat dia anak dia ya kan. Nah, jadi ternyata ini bukan mengakibatkan dia berhenti gitu kan, dia sadar, tapi malah menimbulkan dendam. Nah, begitu. Baik, berikutnya kita lihat lagi adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini guru ini menyebutnya dengan nada yang memelas. Kamu kasihan ya lihat saya nanti kena malah sekolah nih kalau begini terus. Atau kamu nanti kamu enggak kasihan dengan orang tuamu yang sudah bersusah payah menyekolahkan kamu. Kamu di sekolah seperti ini. Nah, ternyata ini adalah pembuat merasa bersalah. Anak itu semakin merasa bersalah sehingga timbul juga akibat yang negatif padanya. Dia tidak berubah. Karena tadi apa? Dasarnya dia tidak mau merubahnya gitu. Baik, berikutnya Pak Erwin adalah sebagai teman. Nah, ini termasuk saya sering cenderung lama kepada anak gitu kan. Misalnya dengan mengatakan, ayolah, bagaimana sih kamu ini, kemarin kamu sudah janji sama saya gitu kan, untuk begini dan seterusnya. Lalu bila ada masalah dia merasa bisa, ini bahaya ternyata, menyebabkan anak ketergantungan. Kita tidak marah, tidak apa, tapi ramah, salah. Ya, salah juga ternyata. Nah, jadi ini menyebabkan anak kita tergantung, terutama pada anak kita lah sendiri gitu kan. Menyebabkan dia tergantung dan cenderung kalau tidak ada kita, dia tidak akan berubah menjadi baik. Baik, berikutnya Pak Erwin. Nah, ini adalah pemantau. Nah, ini sudah termasuk bagus. Kita banyak di sini yang sudah seperti ini. Cuma kita kadang-kadang aja gitu kan, sebagai penghukum tadi kita pernah nggak sengaja, karena kita nggak tahu efeknya. Karena nanti itu akan terekam pada memori anak. Kita nanti dikenal anak sebagai guru ini dan guru itu ya, yang negatif sifatnya. Nah, kemudian kalau pemantau ini guru tidak menunjukkan suatu emosi. Nah, ini yang saya sangat salut ini kepada guru yang
tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal misalnya di kelas, misalnya jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ada murid yang tidak mengerjakan, oke, kamu tidak mengerjakan tugas, tapi kamu kerjakan pada waktu jam istirahat, kumpulkan. Nah seperti kita lah biasanya, kalau anak tidak membuat tugas, kita tagih bagaimana caranya. Nah cuma cara kita ini kadang-kadang ada terselip lah kata-kata misalnya, oh kamu ini nggak mengerjakan tugas lagi misalnya, dan seterusnya gitu ya mama. Nah tapi ini sudah termasuk baik ya. Itu bertanya kita ya, memang hati kita sebetulnya tidak begitu. Baik, berikutnya, nah inilah adalah manajer. Nah ini kita diharapkan seperti ini. Nah Desi, ini apa namanya, Bu Sri Payu Cahya. Ya, boleh. Jangan curhat dulu ya. Kenapa? Mana Bu? Ya. Oke. Tidak nampak itu, baik saya bacakan ya biar kita. Nah dengan nada suara yang tulus biasanya. Ya ini saya salut biar ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa seperti ini. Misalnya dengan mengatakan, guru, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Biasa kita nanya gini kan, jam 7. Lah sekarang kamu datangnya jam berapa? Nah begitu kan, jam 8 Bu. Nah mengapa kamu sampai datang terlambat? Nah kita menanyakan dia, kita sambil mencari, kemudian kita menyuruh dia itu untuk bagaimana solusinya supaya kamu tidak terlambat dan seterusnya. Nah inilah yang diharapkan kita sebagai guru. Bisa nggak kita seperti ini? Insya Allah bisa semuanya. Baik, ya kita sudah laksanakan seperti itu. Baik Ibu, Pak Erwin lanjut. Nah ini adalah bagian tadi yang saya bicarakan, yang kita bicarakan. Lanjut lagi Bapak. Nah, saya mau bertanya nih, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini pernyataan guru sebagai apa ini? Hah? Sebagai pembuat. Iya Bu Siti, pembuat Rasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah ya. Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukan. Bisa penghukum, bisa merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi saya. Sebagai iya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah ini sebagai teman juga ini, anak diberikan sesuatu, kalau dia kerjakan yang bagus dapat sesuatu. Nah sebaiknya hindari ini, karena kalau kita tidak memberikan sesuatu dia akan kecewa. Jadi kita mematikan kreativitasnya. Nah kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah inilah manajemen. Jadi kita menyuruh anak, dia mikir bagaimana cara dia menyelesaikannya. Baik, lanjut saja ya. Nah, murid dapat mengontrol dirinya sendiri dan guru menuntun. Jadi kita ini menuntun Bapak Ibu. Nah, kita bukan sebagai pemasar dan seterusnya, tapi kita menuntunnya dengan menemukan motivasi intrinsik. Jadi anak itu sendiri nanti yang bagaimana caranya dia buat dirinya itu sadar, oh saya butuh belajar, saya butuh untuk tidak terlambat dan seterusnya ya. Ya itu menjadikan dirinya sebagai orang yang mereka inginkan. Makanya kita biasa menanyakannya itu, apa sih cita-cita kamu? Nah, siapa sih idola kamu dan seterusnya gitu kan. Nah kemudian juga reaksi murid terhadap stimulus yang kita suguhkan tak terlepas dari motivasi dan kebutuhan dasar murid dengan pemenuhan terhadap kedua hal tersebut, sehingga dapat menentunya sesuai dengan kodratnya. Kodrat muridnya ada kodrat yang kodrat zaman ya, yang berkaitan dengan lingkungan, kemampuan teknologi termasuk IT lah, kekhawatiran kita tadi. Nah, baik berikutnya Pak. Nah ini kita mengenal restitusi tadi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah ya dilakukan untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi siswa yang memulihkan dirinya. Kita tidak boleh menghakiminya, menjudge gitu kan. Itu sudah sering kita lakukan Bapak Ibu.
Kemudian penekanannya adalah bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, misalnya kalau kamu begini, kamu akan disenangi, ini bukan gitu. Tapi bagaimana ya tujuannya itu adalah menjadikan mereka atau orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan. Jadi dia tahu, oh ini yang baik, ini tidak baik gitu kan. Dia dapat memilahnya sendiri. Baik, berikutnya kita menuntunnya agar mereka ini tidak salah memilih tadinya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang sering kita lakukan. Kalau ada anak kita yang tergelincir salah, maka kita akan melaksanakan yang kita sebut dengan pembinaan. Ini namanya restitusi. Nanti kalau anak itu sudah temukan, dia akan kembali pada kelompoknya. Baik, berikutnya, nah ini caranya ya tentang segitiga ya, 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama tadi seperti tadi itu adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi, oh memang ini benar gitu. Saya paham, seperti saya katakan yang tadi itu. Saya paham, mungkin saya juga akan berbuat seperti ini gitu kan kepada kamu. Tapi kalau ini keterusan terlambat, saya paham kamu terlambat. Saya juga pernah mungkin terlambat. Tapi kalau kita terlambat terus, nah akibatnya bagaimana? Kita nanya dia lagi. Nah begitulah kira-kira Bapak Ibu. Terus yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah kalau ini kita sudah berhenti. Kita sebenarnya ada peraturan. Kalau saya sih sering tanya peraturan kita jam berapa masuknya gitu ya. Dan begitu terus-terusnya. Pak Erwin silakan lagi. Nah untuk menstabilkan identitas ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan langkah-langkah dari kontrolnya itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kata-kata kita ya. Pokoknya intinya ini. Jadi semua perilaku memiliki alasan, validasi tadi ya. Nah alasan kamu terlambat itu apa? Kita kan tanya dulu juga ya. Kemudian menanyakan keyakinan ya. Keyakinan yang dianggapnya atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya yang sudah dia merasa melanggar. Terus Pak Erwin. Nah, menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya kita katakan itu. Tapi, jangan dibilangkan apa-apa buat salah, nanti dia buat salah terus, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita belajar ini. Tapi, cara kamu misalnya dengan kawan tadi tidak benar, gitu kan? Masa kamu menyakitinya, misalnya dia kelahi kan? Kalau kita disakiti bagaimana? Apa kamu tidak kasihan dan seterusnya bisa begitu ya? Nah lanjut Pak Erwin. Nah validasi dari tindakan yang salah ya. Ini bisa kita katakan padahal kamu tadi itu sebenarnya bisa bahwa kamu itu seharusnya kamu dosa ini, tapi ini, ya kan? Jangan pukul dia, seharusnya kamu coba diam dulu atau kamu panggil dia dan seterusnya. Ya. Baik Pak Erwin cukup rasanya ini udah sering ya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini lagi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga dan bagaimana keyakinan kita. Kalau kelahi itu boleh nggak? Kita sering nanya gitu kan. Nah tapi itu bukan mereka yang buat. Nah begitu. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Boleh tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu mengajar, yang mana motivasi Bapak Ibu? Ayo, apakah yang pertama, kedua, atau iya? Ya, yang ke? Iya, ada yang kedua, ada yang ketiga. Tidak salah, itu hanya orang pasti dia ya kan. Nah, untuk mendapatkan imbalan, cari nafkah, Pak itu ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini biasanya ini udah sampai mana ya? Iya, ini adalah 3 motivasi. Itu haknya orang. Sama dengan siswa. Ada yang dia, saya tidak terlambat, tidak nyaman rasanya kalau terlambat. Ada juga emang
saya pengen tidak terlambat, nanti kan ada hadiahnya, ada hal-hal yang dapat. Nah, kita misalnya ada nilai dan seterusnya gitu kan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini anak-anak yang sudah terlepas daripada wujud lain. Atau barangkali mungkin ini udah memang dia sudah temukan bahwa inilah yang terbaik. Saya tidak terlambat itu baik untuk saya. Nah, hukuman dan penghargaan. Ini yang saya kemarin terkaget-kaget ketika belajar. Pada penghargaan, saya sering bersifat langsung kepada siswa itu sudah benar gitu kan, menyelesaikan tugas apabila dia sudah menyelesaikan tugasnya. Hanya dengan kata dan rasa senang saja, kemudian saya bercerita gitu, tentang bagaimana menurutnya orang yang berhasil gitu kan. Kemudian karya-karyanya juga. Nah, ternyata ya itu baik. Jadi kita tidak usah menjanjikan pada siswa itu kalau kamu nanti berhasil ibu berikan ini. Ternyata itu mematikan kreativitas dia. Jadi kalau kita tidak kasihkan, dia akan kecewa. Atau sebenarnya dia sudah bisa lebih kreatif daripada itu, tapi kita mematikannya kalau kamu bisa ini. Nah, itu ada batasan-batasannya seperti itu. Kemudian hukuman dan penghargaan merupakan pembunuhan terhadap kreativitas murid yang terbaik adalah menuntun mereka untuk menemukan solusi dan menjadi orang yang mereka inginkan dengan memposisikan diri kita itu sebagai manajer ketika terjadi pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Ya, kita tentunya dengan menegakkan sendirinya ya restitusi. Jadi Bapak Ibu gini, kita udah bagus kan, kita tidak ada ranking Bapak Ibu kan? Rapor kita tidak ada kan? Ada? Tidak ada. Kenapa? Kasihan yang di bawah gitu kan? Itu mematikan dia, memojokkan dia. Kemudian yang tinggi, adalah aku tidak belajar di sini gitu kan? Dia memang kemampuannya enggak. Nah, perankingan dan peringkatan itu adalah untuk jenjang berikutnya. Jadi begitu. Jadi saya pikir kita udah bagus ya. Ya seperti itu, tidak ada reward. Sehingga anak itu melakukan sesuatu itu, belajar dengan baik dan seterusnya adalah karena mereka merasa memang butuh untuk belajar dengan baik. Ya, ini Pak. Tadi udah. Selanjutnya ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal di bangsa kita adalah profil belajar Pancasila. Ini yang mau kita jadikan budaya di sekolah kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bagaimana Bapak Ibu bisa ya? Ini? Insya Allah kita sudah juga melakukan sebagiannya ya. Ya. Nah ini keyakinan kelas yang tadi saya contohkan. Nah ini adalah apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, ya. Lepas dari latar belakang suku, ya, ingat itu, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak merasa dia bertanggung jawab. Dia yang buat, dia yang bertanggung jawab. Nah, baik, berikutnya Pak. Ya, ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu apa? Yang tadi kita sudah buat, ada sebagian kelas. Satu, bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan sekolah itu kan konkret, rinci gitu, dia abstrak. Nah, gitu ya. Misalnya tadi apa? Menghargai, menghormati diri sendiri gitu kan, teman, guru. Nah, dia gitu. Bagaimana caranya itu ada di peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak usah negatif tuh. Jadi kita buat dalam kalimat positif. Kemudian berikutnya keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut.
Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi semuanya terlibat. Jadi kita sebagai wali kelasnya, ya seluruh murid dalam bentuk curah pendapat. Nah, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bagaimana Bapak Ibu, siap kita buatnya ya? Untuk kelas kita masing-masing? Ya. Iya, iya. Tapi yang melanggar mereka terus. Iya. Pelanggaran tuh kalau hampir tiap saat dilanggar, itu gimana kita? Iya. Bagaimana? Itulah makanya tadi saya bilang. Teori kan mudah Bu ya. Iya. Semua cara itu sudah dilakukan. Iya. Sudah dilakukan. Tapi dalam prakteknya Bu. Jangan landing gitu ya. Tapi harus kita disepelekan. Iya. Semua cara udah kita lakukan. Kemudian Semuanya Bu, kesalahan itu pada guru semuanya kayaknya yang disampaikan ke guru merdeka. Jadi yang benar itu cuma murid ya, dia terlambat pun benar, apapun benar gitu. Benar bisa lagi. Karena saya tadi Bu dari awal penuturan itu Iya. juga nih. Jadi kan tadi ini keyakinan kelas mereka buat ide-ide untuk membuat kelasnya menjadi lebih baik atau kelas impian bagi mereka. Iya. Mereka buat suatu makanan. Nah, di kertas manila mereka ditempel ya. Nah, ini ditempel. Lalu ternyata kita masuk kelas itu melanggar sendiri. Besok melanggar lagi. Saya tuh kok yang buat saya pusing tuh, saya bilang ya, saya sekarang makin pusing nih hari. Iya tuh. Iya, saya orangnya berbeda. Rumah tuh saya pikirkan. Yang ada si anak ini, kita masuk pulang. Nah, kata-kata yang baik itu gimana ya? Nah, jadi habis sudah apa yang ada di diri kita, tubuhan kita. Keluarkan semua habis sudah. Hebat. Sampai bapak itu habis kan? Ini kan teori ya, habis ya. Berhubungan dengan keburukannya. Untuk impresi maka. Enak juga Bu. Misalnya gini tadi lah Bu. Kan kemarin di PS1 nih, Febri itu rambutnya pirang. Kemudian dari awal masuk dia rambut pirang semester 2 ini. Lalu saya bilang, Febri coba tolonglah. Kata-kata apa lagi yang saya bilang? Febri tolonglah, sampai kata tolong saya itu kalau punya anak coba kata tolong. Karena kebiasaan saya di rumah tolong. Tolonglah Febri, saya bilang. Rambut ini ditanggung kembali. Udah dari sana dulu. Saya ingat ibu memang dari kamar itu keras. Lalu ibu yang ngajar. Ibu tahu rambutku tidak pirang. Ini kenapa jadi gini? Kalau ubanan itu wajar orang misalnya. Wah, ubanan gitu saya bilang. Pokoknya dia melawan terus gitu. Habis itu, lalu saya bilang, jadi kalau mau masuk kayak gitu, minggu depan pelajaran ibu, kalau masih rambutnya pirang, soalnya itu kan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan Pak Agus juga udah, dengan kita juga udah. Tapi kami kayaknya nggak mau dibina lah gitu ya. Tadi kan dulu itu sebenarnya dari anak sendiri tadi kalau dia nggak mau kita tetap mengundang kan kita nggak bisa paksakan Bu. Nah, lalu tadi itu dia tentang lah Bu. Tapi dia tadi pakai kepingan yang kayak artis Bu. Ilat-ilat ikan pinggang. Memang Bu bersinar ikan pinggangnya itu tadi. Tapi guru lain kali nggak peduli atau apa atau gimana. Saya pun nggak tahu juga. Saya pun nggak peduli. Sama lah mungkin karena saya udah kajian capek pusing karena saya tuh karena saya sakit kepala sekarang tuh masih dari kepala kalau ini mau apa tadi. Jadi maksudnya jalan kalau gitu makanya saya nggak pusing juga kali pagi itu saya biarkan dia. Biarkan dia pakai kaki kayak gitu. Sepatu tuh Bu marak tadi putih dressnya tuh. Kemarin tuh udah diambil tuh udah dibawa ke Pak Agus tapi tetap kayak gitu. Nah tadi kan ini Bu, tadi ada yang pertama tuh Ibu terus aturan itu berpihak kepada murid tadi kan. Tujuannya membangun kembali karakter murid sesuai dengan profil Pancasila. Nah ini tujuan kurikulum merdeka. Nah aturan berpihak pada murid. Aturan berpihak pada murid ini jadi kayaknya yang murid saja yang dilindungi tapi perasaan guru tidak Bu. Kan kita sekarang ini kita tadi kalau saya ngomong kayak gini salah ya nanti
nanti murid itu tadi coret-coret buku ya, karena tadi itu dia kita itu kan dia marah, lalu coret-coret apa pakai dia muka itu sampai ngomong itu biasanya kita tahu. Tapi perasaan guru nih loh, kok ada dipikirkan juga gitu. Kurikulum ini, kan kurikulum ini masih dikaji loh sampai sekarang. Jadi kurikulum ini belum final juga. Kalau saya baca sih, soalnya banyak yang praktisi pendidikan itu mengatakan bahwa kurikulum ini kayaknya tuh malah mengkerdilkan guru. Kurikulum ini saya baca juga peraturan. Nah, kurikulum ini sebenarnya belum final. Baru itu apa namanya? Baru percobaan gitu. Nah, jadi belum final. Kalau kita bandingkan loh begini, kita bandingkan situasi kita dulu dengan sama kita dulu lah, saya dulu apanya. Yang misalnya pelajar yang tahun 2000-an lah, sekarang. Iya, betul. Baik Bu, jadi saya sudah tangkap maksud Ibu tadi ya. Jadi satu siswa, satu murid kita gitu kan. Pernahkah kita nanya kepada Febri itu, kenapa sih kamu itu suka rambutnya panjang? Pirang, kenapa sih kamu suka? Dia jawabnya apa Bu? Katanya dari semuanya tadi kamu saya bilang, bukan dengan kesukaan saya. Padahal saya tahu dia tuh waktu itu nonton jadi apa reporter apa gitu Bu. Iya. Mereka bilang termasuk anakku ini pulang. Iya. Sekarang mau disampaikan juga. Ya baik, saya lihat kemarin juga begitu ada beberapa anak. Cuma memang yang kita kasih tahu itu ada yang cepat kita mau, ada yang juga masih bertahan. Nah mungkin benar apa yang mereka yang masih, karena dia merasa itulah yang terbaik bagi dia. Oh ini. Nah untuk dapat ini kita memang harus perlu memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Bagaimana kita membuka keyakinan dia itu bahwa yang terbaik untuk dia itu bukanlah rambut yang pirang. Jadi tidak ada cara lain Bu, dengan cara yang demikian. Toh kita berbuat bagaimanapun, tangkisan dia itu semakin kuat, semakin kita juga kuat, dia lebih kuat lagi begitu. Yang ada itu nanti hanya timbul masalah yang akibatnya terbenam di dalam otaknya, memorinya itu. Nanti ada muncul itu Bu, oh saya dulu pernah diginikan. Ingatkah Bapak Ibu dulu ketika ada guru yang menghukum Bapak Ibu? Nah ingat gitu kan? Nah begitu juga lah dia. Nah kita tidak dendam memang ya, tapi itu kan berpengaruh memotivasi kita, karena kita dapat meyakini bahwa oh daripada saya dendam itu tidak baik, lebih bagus saya alihkan untuk ke hal-hal yang baik. Nah bagaimana cara Bapak Ibu menemukan hal tersebut? Nah itulah yang kita tularkan kepada yang Febri tadi. Bagaimana dia ini bisa gitu kan merubah keyakinan dia kekeh itu. Itulah dengan cara anak tidak sama, 1000 anak 1000 karakter. Nah karakter yang baik yang akan kita kembangkan. Bakat dan minat anak juga sama. Yang dimaksud dengan mengembang kepada siswa ini bukannya berpihak pada siswa, kita itu bukannya menyalahkan diri kita, tetapi bagaimana kita itu memperhatikan bakat dan minat yang ada pada kita. Kebutuhan dasarnya juga tadi kan, Febri kita tahu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dia itu apa. Kita cari tahu Bu, sering kita melupakan itu. Apa sebab sampai dia sedemikian. Nah kalau misalnya ya ada memang anak itu kan kadang-kadang dapat kita, ternyata anak ini kebutuhannya ini, kita coba dulu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau memang sudah memang terlampau misalnya masih juga, nah mungkinlah ini tugas kita itu tadi. Bukan kita menyalahkan diri kita, tidak gitu ya. Ternyata yang dituntut yang terbaik untuk kita dan anak kita itu adalah kontrol yang mengejar tadi. Bukan menyalahkan, kita memang kadang juga ini, tapi ingat anak juga punya rasa, gitu, perasaan yang nantinya itu berpengaruh pada tindakan mereka juga. Baik, berikutnya Pak Erwin. Nah, jadi ini tujuan keyakinan kelasnya yang kenapa? Keyakinan kelas belum kita buat. Saya sudah cek, yang ada itu adalah peraturan, ya.
Kemudian ada juga guru yang bilang sama saya itu kami udah sepakat guru, seperti saya juga gitu, bahwa kita tugasnya nanti begini. Tetap ya memang ada anak tuh melanggar gitu kan. Kita misalnya praktek kita seperti ini, udah kita sepakati. Nah, lalu adanya jadi pelanggaran itu. Nah, inilah jangan sampai kita itu sebagai guru itu menghukum rupanya. Kita menggantinya dengan apa yang terbaik untuk anak itu melakukannya. Lanjut Pak, sedikit lagi. Nah, apakah keyakinan kelas lebih bermakna bagi murid? Iya, karena dia yang membuat. Ya, baik, berikutnya adalah refleksi. Nah ini, apakah pernah kita merefleksi atau meminta siswa untuk refleksi? Nah, apakah kita pernah menanya pada Febri, bagaimana hasilmu kemarin? Nah, apa yang kamu lakukan kemarin Febri? Gitu kan? Apakah nanti Febri ingin bertahan seperti itu? Nah, begitu. Kalau misalnya kita bertahan seperti ini, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Iya, berarti dia perlu khusus barangkali. Karena sama juga kita udah buat segala macam target-target nilai tidak tercapai, udah juga kita turunkan nilai dan seterusnya. Inilah memang tuntutan kita sebagai guru. Cukup Pak Irwan? Ya. Iya, kan? Udah kita rendahkan, tidak dapat juga gitu kan? Iya, memang ada seperti itu. Nah, bagaimana kita itu memotivasi intrinsik dia? Kalau dia perlu, dia harus belajar gitu kan? Nah, membangun inilah yang sangat sulit. Kemudian tujuan refleksi ini udah kalau kita udah laksanakan juga, misalnya untuk memahami kekurangan dan kelemahan dia. Kemudian kita juga guru. Memang kadang-kadang kita udah merasa benar, pasti gitu, tapi terdapat juga kekurangan misalnya kan. Kemudian memahami ketepatan model, pendekatan ya, strategi di dalam kita mengajar taktik gitu ya, metode dan seterusnya. Mungkin kita perlu mengganti metode barangkali. Ya kalau kita sudah mengganti metode kita, barangkali strategi kita mungkin masih demikian juga, maka kita perlu untuk anak-anak nila mungkin dia memiliki selain kita sebagai guru harus memiliki kesabaran yang sangat khusus gitu ya. Nah juga ada mungkin trik-triknya. Mungkin kita perlu membawanya Bapak Ibu ya kepada orang yang lebih memahaminya. Gitu. Mungkin dia ada punya gitu, ada masalah yang dia sembunyikan sehingga dia perlawan terus kan. Ada hal yang mungkin dia sembunyikan itu. Ya. Jadi kita guru ini makanya kalau kita marah semakin kita dirinya. Nah, ada sesuatu yang tadi digenggamnya tadi itu dia nggak mau ini, ya kan? Saya harus begini supaya saya apa motivasi dia kan? Pengen dikenal, pengen apa barangkali ya? Pengen dikenal sebagai ini. Nah itu yang harus kita luluhkan. Gitu, ya. Mungkin dari saya begitu Bu Yani ya, kita juga sedang sama-sama belajar ini kan. Nah, ya, saya belajar, Ibu juga belajar, dan inilah yang harus kita memang ketahui informasi-informasi ini. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah refleksi dan dari pembelajaran. Nah sebenarnya kita udah pernah, bahkan kita juga pernah kemarin kan guru-guru refleksi. Apa hasilnya untuk kita? Oh ternyata kita juga memang manusia. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan. Tapi apa kita mau bertahan terus dengan kesalahan kita? Nah, apa kita mau bertahan terus dengan kekurangan kita? Tentu kita ingin menutupinya dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Tentu orang punya keinginan atau impian-impian gitu ya. Baik, berikutnya Pak itu. Nah, tips refleksi diri, saya pikir ini harus terbuka, jujur, kenali pola kebiasaan yang rutin, mulai memilih ya kebiasaan yang baik. Mungkin kita ganti kebiasaan-kebiasaan kelas kita itu yang baik. Mungkin selama ini kan, kalau misalnya kelasnya kotor, nah apa keyakinan kelas kamu? Nah, bagaimana ini? Apa yang kamu langgar? Misalnya kelasnya kotor gitu kan? Kenapa misalnya buang sampahnya di sini dan seterusnya? Apa yang kamu inginkan? Kelas seperti apakah yang kamu inginkan? Apa kelas yang kotor? Kita tanya dia gitu. Enggak Bu, pasti jawabnya gitu kan? Kalau enggak bersihkan. Nah, bukan kita artinya membiarkan dia. Jadi ini adalah disiplin dan tanggung jawab.
Ini yang memang susah. Tapi bukan tidak bisa. Kita mungkin diuji lah ya, dengan kesabaran. Ya berikutnya. Nah ini cukup Bapak Ibu ya. Saya pikir yang dapat yang saya sampaikan. Jadi pada dasarnya ya, berpihak pada murid itu bukan berarti kita tuh mengikuti murid, maunya dia apa gitu kan, dia mau rambut panjang mau apa, itu enggak seperti itu. Tapi berpihak pada murid ini adalah kita melihat, mengenali anak itu apa kebutuhannya, apa bakatnya gitu kan. Kebutuhan dasarnya tadi ada 5 itu kan. Febri kan tadi termasuk salah satu anak yang memang kita sebagai guru ini sudah memahami sedikit, belum masuk ke dalam dirinya itu. Ternyata dia punya kebutuhan yang itulah digenggamnya itu, sehingga terjadilah hal-hal yang memang ya itu kategori ini. Nah kemudian seperti inilah saya dulu ya berpihak pada murid, berhamba juga kepada berpihak pada murid ini, memperhatikan metode belajar kita. Kemudian juga kita kayak biasakan anak itu kalau memang dia tidak mampu gimana, ya kan? Terjadilah sesuatu yang berlawanan gitu kan, maksudnya di situ Bu. Jadi kita melihat, oh ternyata kelas ini beda. Seperti saya misalnya ngajar, saya paksakan anak membaca, dia tak pandai ngaji, apakah dia bisa baca? Tidak bisa baca ayat yang saya sebutkan, tidak kan? Nah, maka saya menurunkan, coba baca artinya gitu. Misalnya ada seperti itu. Nah lalu bagaimana anak ini? Apa kita biarkan? Tentu tidak. Kita membimbingnya dan terus memotivasinya sehingga timbul yang tugas kita ini adalah menimbulkan motivasi intrinsik. Nah ini kemudian ya itulah yang saya dapat. Kemajuan zaman, kodrat zaman kita tidak bisa hindari Bapak Ibu. Memang betul. Kita tidak bisa larang anak kita pakai HP dan seterusnya kan? Tapi bagaimana cara kita adalah menjadikan HP itu bermanfaat bagi anak-anak kita. Saya rasa saya cukup ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika tadi Bu Yani udah ya Bu Yani. Saya ada lagi sebenarnya. Iya. Ibu punya undang-undang yang kalau dari sampaikan sulit Bu. Ya silakan. Lalu mereka tuh kadang kan mendengar dari suara ini biasanya keluar. Kemarin lah waktu rapat apa tuh mereka ada lalu dia bilang, namamu ini disebut-sebut tuh dalam rapat katanya. Kata mereka bilang, pas saya masuk ke sana di kelas tuh, waktu saya dengar tadi itu pas pembelajaran saya datangi masih sebentar itu. Saya belum masuk tuh di pintu masih di luar. Namamu tadi disebut-sebut tuh gini-gini. Aduh, coba ini mendengar apa yang kita bicarakan tentang dia. Tapi saya bagi itu mendengar apa yang kita ucapkan. Tapi itu kelas di sini, bukan. Itu antara dua. Mereka tuh lalu mendengar bahwa kamu tuh tahu tentang apalah katanya. Oh iya Ibu, makanya memang perasaan anak itu harus kita jaga. Sebagaimana kita juga menjaga perasaan kita sebagai guru. Nah untuk yang ini saya rasa apa yang dapat yang terbaik kita lakukan untuk kemajuan, untuk kebahagiaan dan keselamatan kita, dan juga yang perlu adalah keselamatan siswa kita. Saya pikir untuk hal-hal yang lainnya, misalnya berpihak pada siswa tadi itu aja, kita melihat kebutuhan dasar dia, kemudian bakat dan minat dia. Nah, bagaimana ini yang kita budayakan dulu, ada hal-hal yang positif. Nah, kenapa adanya keyakinan kelas, kenapa perlu refleksi, kenapa adanya restitusi? Itulah karena muncul gejala-gejala anak itu mulai ya kan melakukan atau dia mungkin meniru karakter yang tidak sesuai tadi yang dimaksud Bu Yani tadi. Nah, bagaimana cara itulah kita berusaha untuk ini.
Memang kemungkinan selalu ada, tapi bagaimana kita juga selalu memikirkan kemungkinan lain yang dapat bisa memberikan kebaikan kepada mereka juga, kepada semuanya. Saya rasa saya cukup Bapak Ibu ya. Yang lain tidak ada Bapak Ibu ya. Nanti kalau hal yang lain ada, tidak ada. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya atas partisipasi dan semuanya. Semoga apa yang kita bisa bikin tadi itu adalah keyakinan kelas. Kita coba aja dulu. Kita coba dulu. Keyakinan kelas ini tujuannya untuk membantu kita agar anak itu mematuhi peraturan sekolah. Bukan untuk sebaliknya, bukan untuk melawan, gitu ya. Tapi keyakinan kelas tadi ini bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan kita atau misalnya kepala sekolah, komite, guru gitu kan, siswa kan tidak terlibat langsung. Kalau keyakinan tadi ini dia terlibat langsung, sehingga karena dia merasa yang membuat, nah dia bertanggung jawab. Kita tinggal tanya apa yang kamu buat kemarin, keyakinan kelas, gitu kan, dan seterusnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf ya jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya juga masih belajar, gitu kan. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai guru adalah dapat kita lakukan. Sebagaimana tadi tujuan kita adalah menjadikan murid ya, menuntun. Kita ini menuntun, kita penuntun. Jadi menuntun murid ya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Saya rasa cukup, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.